Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frista Arfian Maulani. Saya dari program studi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik dan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini, kalian akan mengerjakan tes IST. Nah, sebelum mengerjakan, saya akan menjelaskan instruksi tes IST. Tes IST sendiri adalah salah satu tes untuk mengukur intelijensi individu. Nah, tes ini bertujuan untuk pemilihan jurusan. Karena itu, dimohon saudara mengerjakan dengan sebaik mungkin agar dapat membantu saudara dalam memilih jurusan. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurrohman, NIM 156. Di sini saya akan memandu jalannya tes intelijensi sebagai pemandu subtes pertama, kedua, dan subtes ketiga. Yang pertama, langsung saja pada subtes pertama ini soal dari nomor 1 sampai nomor 20, halaman 3, waktu pengerjaan 6 menit. Pada soal subtes yang pertama ini terdiri dari 20 kalimat pada setiap kalimat. Satu kalimat hilang dan disediakan 5 kalimat pilihan sebagai pengganti atau jawaban. Tugas saudara semua adalah untuk memilih kata yang tepat dan dapat menyempurnakan kalimat tersebut. Sudah jelas kan? Jadi langsung saja ke contoh yang pertama. Seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor A. Kucing, B. Bajing, C. Keledai, D. Lembu, dan E. Anjing. Ya, betul sekali, jawabannya yang tepat yaitu keledai. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh nomor 1, huruf C dicoret ya. Contoh berikutnya, lawan dari kata harapan ialah A. Duka, B. Putus asa, C. Sengsara, D. Cinta, dan E. Benci. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Putus asa. Maka dari itu huruf B dicoret. Selanjutnya yaitu subtes yang kedua. Soal dari nomor 21 sampai 40, halaman 5. Waktu pengerjaan 6 menit. Terdapat 5 kata yang ditentukan. Pada 5 kata tersebut memiliki kesamaan. Tugas dari saudara semua yaitu untuk mencari kalimat yang tidak memiliki kesamaan pada keempat kata tersebut. Langsung saja pada contohnya. Contoh yang pertama yaitu di sini terdapat 5 kata. Yang pertama yaitu A. Meja, B. Kursi, C. Burung, D. Lemari, dan E. Tempat tidur. Langsung saja jawabannya yaitu A, B, D, dan E ialah perabotan rumah tangga. Sedangkan C, burung, bukan merupakan perabotan rumah tangga atau tidak memiliki kesamaan pada keempat kata tersebut. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh nomor 2, huruf C dicoret sebagai jawabannya. Baiklah, langsung saja ke contoh yang berikutnya. Ada 5 kata. Yang pertama, A. Duduk, B. Berbaring, C. Berdiri, dan D. Berjalan, dan E. Berjongkok. Langsung saja jawabannya. Pada A, B, C, dan E, orang berada dalam keadaan tidak bergerak. Sedangkan D, orang dalam keadaan bergerak. Berarti jawabannya ialah D, karena tidak memiliki kesamaan pada keempat kata tersebut. Ya, langsung saja ke berikutnya yaitu subtes yang ketiga. Soal dari nomor 41 sampai 60 halaman 7, waktu pengerjaan 7 menit. Telah ditentukan 3 kata. Antara kata pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan tertentu. Antara kata ketiga dan
dan salah satu kata di antara 5 kata harus terdapat hubungan yang sama. Jadi tugas saudara yaitu mencari kata yang terdapat hubungan yang sama. Langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama yaitu hujan sama dengan pohon. Selanjutnya ada tembok sama dengan titik-titik tanda tanya. A. Batu bata, B. Rumah, C. Semen, D. Putih, E. Dinding. Hubungan antara hutan dan pohon ialah bahwa hutan terdiri atas pohon-pohon, maka hubungan antara tembok dan salah satu kalimat pilihan ialah bahwa tembok terdiri atas batu-batu bata. Oleh karena itu, pada lembar jawaban A dicoret sebagai jawaban yang benar. Contoh berikutnya yaitu gelap sama dengan terang, basah sama dengan titik-titik tanda tanya. A. Hujan, B. Hari, C. Lembab, D. Angin, E. Kering. Jadi jawabannya yaitu gelap ialah lawan dari kata terang. Maka dari itu untuk basah, lawan katanya yaitu kering. Maka dari itu E dicoret sebagai jawabannya. Baik saudara-saudara, perkenalkan saya Tria Ayusa Putri dari Lembaga Psikologi. Dan di pagi ini saya akan memandu saudara untuk menjalani tes psikologi. Tes yang akan saudara jalani pada kesempatan kali ini yaitu tes IST. Di mana tes IST ini bertujuan untuk mengungkapkan intelijensi saudara masing-masing. Nah, maka dari itu dalam pengerjaan tesnya nanti akan ada beberapa hal yang perlu saudara pahami. Tes ini berbatas waktu dan mohon diperhatikan batas waktu yang ada di setiap subtes. Sebelum tes dimulai, perhatikan instruksi yang akan saya berikan. Silahkan bertanya ketika tes belum dimulai. Jika ada soal yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan sebelum tes dimulai. Di sini ada 9 subtes serta ada batas waktunya. Tolong dikerjakan semaksimal mungkin dan secepat mungkin. Dilarang membuka halaman soal sebelum ada instruksi untuk membukanya. Tes kali ini akan menggunakan alat tulis ballpoint dalam memberikan jawaban. Pastikan saudara sudah menyiapkan alat tulis tersebut. Baik saudara-saudara, kita akan mulai tes yang keempat ya. Saya akan membagikan lembar jawab dan buku soal. Tidak diperkenankan untuk membuka buku soal sebelum ada perintah untuk membukanya. Saya akan menjelaskan petunjuk pengerjaan. Tolong saudara-saudara untuk mendengarkan dengan baik. Baik, di tes kali ini ditentukan ada 2 kata. Carilah satu perkataan yang meliputi pengertian kedua kata tadi. Tuliskan perkataan itu pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu kata-kata ayam dan itik. Perkataan burung dapat meliputi pengertian kedua kata itu. Maka jawabannya ialah burung. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh nomor 1 harus ditulis burung. Di sini saya akan menjelaskan cara menjawabnya. Jadi contoh nomor 1 yaitu ayam dan itik. Jawabannya yaitu ditulis burung. Cara seperti ini menjawab nomor 1 karena burung adalah meliputi pengertian dari ayam dan itik. Di sini ada contoh yang kedua. Saya akan menuliskan contoh yang kedua. Contoh kedua yaitu gaun dan celana. Gaun celana pada contoh ini jawabannya yang meliputi dari dua kata yaitu gaun dan celana yaitu pakaian. Maka jawabannya yaitu ditulis seperti ini. Pakaian. Karena pakaian bisa digunakan untuk pengertian gaun maupun celana.
Begitu cara menjawabnya. Contoh dari nomor 2. Jadi dalam subtes ini perintahnya yaitu carilah selalu perkataan yang tepat yang dapat meliputi pengertian kedua kata tersebut. Baik, apakah bisa dipahami instruksi dari subtes yang keempat ini? Jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan sekarang. Jika tidak, kita akan mulai. Baik saudara-saudara, kita akan memulai subtes yang kelima. Saya akan membagikan lembar jawab dan soal. Seperti tadi, tidak boleh dibuka terlebih dahulu sebelum ada instruksi untuk membukanya. Saya akan menjelaskan petunjuk pengerjaannya, tolong diperhatikan dengan baik. Oke, di sini subtes kelima, persoalannya yaitu mengenai hitung-hitungan. Di sini saya akan membacakan mengenai contohnya. Ada contoh yang pertama. Sebatang pensil harganya Rp25.000. Lalu berapakah harga 3 batang? Jawabannya ialah 75. Nah, perhatikanlah cara menjawab di atas lembar jawaban. Pada lembar jawaban, lihatlah pada kolom nomor 5. Kolom ini terdiri atas angka 1 sampai 9 dan 0. Untuk menunjukkan jawaban suatu soal, maka coretlah angka yang terdapat di dalam jawaban itu. Di sini saya akan menjelaskan cara menjawabnya ya. Contoh pertama, saya akan menuliskan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Tadi kan jawabannya adalah 75. Nah, maka cara menjawabnya yaitu angka 5 kita berikan tanda garis seperti ini dan 7 karena tadi jawabannya yaitu 75. Jadinya angka 5 dan 7 harus dicoret. Nah, ketika kakak-kakak saudara-saudara salah dalam menjawab, tinggal seperti ini. Jika sebenarnya jawabannya yaitu entah 69 atau 79, maka jawaban yang pertama harus dikasih silang dan sama dengan, lalu diganti dengan angka misal 47 jawabannya, maka seperti ini. Baik, contoh yang kedua yaitu sepeda Husain dapat mencapai 15 km dalam waktu 1 jam. Berapakah kilometer yang dapat ia capai dalam waktu 4 jam? Jawabannya seperti tadi. Contoh yang kedua, ada jawabannya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jawabannya yaitu 60. Maka angka yang harus dicoret yaitu 6. Oh, tadi ada angka 0 juga ya. Ini juga 0. Tadi nomor 2 jawabannya 60, maka angka 6 dicoret dan 0 juga dicoret. Ini cara menunjukkan jawaban pada subtes ini. Oke, baik, saya akan menjelaskan jika kakak saudara-saudara ingin coret-coretan, tapi tidak boleh dicoret di lembar soal ya. Bolehnya itu di lembar jawaban. Jika ingin menghitung hitungan itu di bagian yang kosong di lembar jawab, jangan di soal. Perkenalkan, saya Muhammad Samsudin dari Lembaga Psikologi IAIN Salatiga. Di sini saya akan memandu saudara-saudara untuk mengerjakan tes IST. Tujuan dari tes IST adalah untuk mengungkap intelijensi saudara-saudara sekalian. Kelompok soal yang akan saudara-saudara kerjakan yaitu kelompok soal ke-6 yang berisi deret angka. Perlu saudara-saudara ketahui, dalam mengerjakan kelompok soal ke-6 ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, waktu dalam mengerjakan soal. Yang kedua, saudara-saudara dilarang untuk mencoret-coret lembar soal, namun saudara-saudara dapat mencoret ataupun menghitung
menghitung soal di lembar jawab di sebelah samping kanan kiri. Selanjutnya, saudara-saudara dilarang membuka lembar soal berikutnya sebelum saya persilahkan untuk melanjutkan soal berikutnya. Kemudian, ketika pengerjaan soal belum dimulai, saudara-saudara dapat menanyakan apa saja yang belum saudara-saudara pahami. Oke, apakah saudara-saudara sudah paham? Baik. Saudara-saudara bisa membuka lembar soal pada halaman 11. Pada halaman 11 terdapat contoh soal dan cara pengerjaan pada kelompok soal ke-6 ini. Baik, saya akan mencontohkannya dan cara pengerjaannya. Contoh ke-6, contoh nomor 6. Setiap deret tersusun menurut suatu aturan yang tertentu dan dapat dilanjutkan menurut aturan itu. Carilah untuk setiap deret angka berikutnya dan coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contoh 6. Di situ lembar soal sudah tertulis deret angka dari angka 2 sampai 14. Pada deret ini, angka berikutnya selalu didapat jika angka di depan ditambah dengan angka 2. Maka jawabannya di sini adalah yang betul 16. Dengan cara ditambahkan setiap lompatan 2 angka. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh soal 6, angka 1 dan 6 harus dicoret. Jadi untuk menjawab pada kelompok soal ke-6 ini dengan cara mencoret angka jawaban di sini. Tadi jawabannya 16, jadi kita coret angka 1 dan angka 6. Apakah sudah paham? Untuk meralat jawaban, misalnya saudara-saudara salah mencoret misalnya angka 3, tapi jawaban yang benar adalah di angka 1. Saudara-saudara dapat mencoret kembali di angka 3 dengan lambang sama dengan seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan jawaban yang benar di angka 1. Apakah saudara-saudara sudah paham dengan tugas yang akan dikerjakan nanti? Oke, jika sudah paham, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Pada lembar soal yang ada di atas meja saudara-saudara terdapat sebuah deret dengan angka 9, 7, 10, 11, 10, 8, 11, 9, 22 dan tanda tanya yang harus dicari. Pada deret ini selalu berganti-ganti, harus dikurangi dengan 2 dan setelah itu ditambah dengan 3. Jawaban contoh ini adalah 10 karena 12 dikurangi 2. Maka dari itu jawabannya yaitu kita coret angka 1 dan angka 0. Apakah dari yang sudah saya jelaskan saudara-saudara sudah paham tentang tugasnya masing-masing?
saya sudah paham, kita lanjutkan. Tes akan dimulai ketika saya bilang mulai, dan tes akan berhenti ketika tes akan berakhir ketika saya bilang berhenti, ketika saya bilang selesai. Apakah saudara-saudara sudah siap? Baik. Ingat, lembar soal dilarang dicoret-coret, ataupun lembar soal tidak boleh dicoret-coret. Untuk mencoret ataupun mencari jawaban bisa menggunakan samping kanan dan kiri pada lembar jawaban. Waktu Anda terbatas dalam mengerjakan kelompok soal ke-6 ini, jadi gunakan waktu saudara-saudara dengan baik. Baik, silakan bisa dimulai mengerjakan. Selesai, saudara-saudara bisa meletakkan alat tulisnya di meja dan tutup lembar soal. Setelah saudara-saudara mengerjakan kelompok soal ke-6, maka saudara-saudara akan melanjutkan mengerjakan tes IST pada kelompok soal ke-7. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, masih sama seperti yang tadi, yaitu waktu dalam mengerjakan kelompok soal terbatas. Lembar soal dilarang untuk dicoret-coret, dilarang membuka halaman soal tes selanjutnya sebelum saya persilahkan. Kemudian saudara-saudara bisa membuka pada lembar soal di halaman 13. Di situ terdapat contoh soal untuk mengerjakan kelompok soal ke-7. Apakah sudah dibuka semua? Baik, saya lanjutkan untuk menjelaskan contoh soal berikut ini. Pada persoalan berikutnya, setiap soal memperlihatkan sesuatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Susunlah bentuk-bentuk tersebut sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang utuh. Carilah di antara bentuk-bentuk yang ditentukan dari jawaban A, B, C, dan E bentuk yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan tersebut, sehingga tidak ada kelebihan sudut atau ruang di antaranya. Kita lanjut ke soalnya. Carilah di antara bentuk-bentuk itu dan coretlah huruf yang menunjukkan bentuk asli, yang menunjukkan bentuk tadi pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Bisa saudara-saudara lihat pada lembar soal tersebut terdapat 5 bentuk yang sedemikian rupa. Pada bentuk A yaitu lingkaran, pada bentuk B yaitu setengah lingkaran, pada C bentuk persegi, dan kemudian di pilihan D ada bentuk segitiga sembarang, dan yang terakhir yaitu di bentuk E ada potongan dari lingkaran. Cara mengerjakannya sama seperti yang pada soal ke-6 tadi, dengan cara mencoret huruf salah satu dari A, B, C, dan D. Oke. Jika potongan-potongan pada contoh nomor 7 di atas disusun atau digabungkan, maka akan menghasilkan bentuk yang betul A, karena di pilihan A, ketika sebuah bentuk tersebut digabungkan akan menjadi sebuah lingkaran yang utuh. Sedangkan di B,
hampir mirip, hampir sama, tetapi kelebihan ruang. Yang C tidak sama dengan yang B, kemudian yang D tidak sama dengan yang D. Oke. Cara mengerjakannya seperti tadi, yaitu dengan mencoret huruf A, B, C, dan E. Pilih salah satu. Jadi A, B, C, D, E. Karena tadi jawabannya ada di huruf A, jadi kita coret yang A. Kemudian cara meralatnya sama dengan cara, misalnya saudara-saudara salah dalam mencoret harusnya A, tetapi mencoret huruf C. Jadi saudara-saudara hanya perlu menambahkan sama dengan, kemudian membenarkan jawaban Anda dengan seperti ini. Oke, apakah bisa dipahami? Ataukah ada yang mau ditanyakan sebelum saya mulai untuk mengerjakan soal kelompok 7 ini? Oke, jika tidak ada yang dipertanyakan, saya lanjutkan. Saudara-saudara bisa memulai mengerjakan kelompok soal nomor 7 ketika saya bilang mulai, dan tes akan berakhir ketika saya mengucapkan selesai. Jadi saya ingatkan kembali, untuk lembar soal dilarang untuk dicoret-coret. Waktu Anda dalam mengerjakan sangat terbatas, jadi gunakan waktu Anda dengan bijak dan kerjakan kelompok soal nomor 7 dengan cepat, cermat, dan teliti. Apakah saudara-saudara sudah paham tentang tugasnya masing-masing? Jika sudah paham, saya lanjutkan. Baik, bisa dibuka halaman berikutnya untuk soal kelompok ketujuh ini. Oke, silakan mulai dalam mengerjakan. Selesai, saudara-saudara dimohon untuk meletakkan alat tulis di mejanya masing-masing dan menutup kembali lembar soal. Baik, saya akan menjelaskan kelompok soal 8. Waktu mengerjakan 9 menit, silakan Anda lihat lembar soal. Di situ tertera, ditentukan 5 buah kubus A, B, C, D, dan E. Pada tiap-tiap kubus tersebut terdapat tanda yang berlainan pada setiap sisinya. 3 tanda itu dapat Anda lihat. Kubus tersebut adalah kubus yang berbeda. Artinya, kubus tersebut dapat mempunyai tanda yang sama akan tetapi susunannya berbeda. Setiap soal memperlihatkan salah satu kubus yang ditentukan di dalam kedudukan yang berbeda. Tugas Anda, carilah kubus yang dimaksudkan dan tuliskan jawaban pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang Anda anggap benar. Kubus tersebut dapat diputar, digulingkan, atau diputar dan digulingkan sesuai imajinasi Anda, sehingga akan terlihat tanda yang baru. Contoh 1. Contoh tersebut memperlihatkan kubus A dengan kedudukan yang berbeda. Cara mendapatkannya adalah dengan cara menggulingkan dahulu kubus itu ke kiri 1 kali dan diputar ke kiri 1 kali, sehingga sisi kubus yang bertanda segi 4 hitam terletak di depan, seperti kubus pada poin A. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 8, poin A harus dicoret. Contoh berikutnya, kubus E. Cara mendapatkannya adalah dengan digulingkan ke kiri 1 kali dan diputar ke kiri 1 kali, sehingga kubus yang bertanda garis silang terletak di depan, seperti terlihat pada kubus poin E. Contoh ketiga adalah kubus B. Cara mendapatkannya adalah dengan menggulingkannya ke kiri 1 kali
sehingga dasar kubus yang tadinya tidak terlihat memunculkan tanda baru, yaitu tanda segi empat hitam, dan tanda silang pada sisi atas kubus menjadi tidak terlihat. Berikutnya contoh keempat menunjukkan kubus C, dan contoh kelima menunjukkan kubus D. Selanjutnya saya akan menjelaskan petunjuk pengisian untuk kelompok soal 9. Waktu Anda untuk menghafal 3 menit, kemudian taruhlah buku soalnya, kemudian akan saya berikan kertas soal. Waktu Anda mengerjakan 6 menit. Pada lembar tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kata-kata yang telah Anda hafalkan. Tugas Anda, coretlah jawaban pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contoh, soal nomor 69. Kata yang mempunyai huruf permulaan ki adalah suatu, A. Bunga, B. Perkakas, C. Burung, D. Kesenian, E. Binatang. Huruf ki adalah kuantit, adalah termasuk jenis kesenian. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 9, huruf D harus dicoret. Contoh berikutnya. Kata yang mempunyai huruf permulaan Z adalah suatu, A. Bunga, B. Perkakas, C. Burung, D. Kesenian, E. Binatang. Jawabannya adalah E, karena zebra termasuk jenis binatang. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya saudara-saudara. Semoga sukses dalam proses selanjutnya. Dan hasil tes ini saya akan jaga kerahasiaannya, hanya akan saya sampaikan kepada pihak yang berwenang. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sepanjang saya membawakan tes ini. Saya sangat berterima kasih dan saya apresiasikan pada saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.